itu tidak sebanyak demografis Palestina, tetapi mendapat wilayah yang lebih luas. 54% Yahudi, 45% Arab. Dari sini lah kemudian muncul protes-protes dan perang di tahun 48, dan lagi-lagi umat Palestina kalah. Akhirnya wilayah Palestina yang tadinya 54% milik Yahudi atas pemberian PBB berubah naik menjadi 70%. Jadi pembagian wilayahnya sudah milik 70% kalah Palestinanya di tahun 48 sampai berdirinya negara Israel. Terus peperangan tahun 48, 56, 67, perang terus selalu kalah sampai akhirnya kemudian Gaza dan tepi barat dikuasai oleh Palestina dan hampir 90% dikuasai oleh Israel di tahun 67. Nah, perjuangan terus oleh Yasser Arafat tadi akhirnya kecapean, Pak. Dalam bahasa kita energinya sudah menurun karena perang mulu dan kalah mulu, Pak. Ya wajar, negara terjajah jauh dari bantuan, sementara Israel di bawahnya adalah Amerika. Padahal juga sama negara-negara Arab yang membantu tahun 48, negara Arab itu membantu 65, 67, tapi kalah mulu, Pak. Mungkin bisa jadi senjatanya kalah canggih, perjuangan ininya kalah gigih, ya. Kemudian strateginya kalah juga, akhirnya mengalami kekalahan melulu dan akhirnya 90% wilayah Palestina dikuasai oleh Israel. Dan pinter mereka bagaimana memisahkan wilayah tepi barat dengan wilayah Gaza. Itu terpisah, Pak. Seakan-akan sudah pisah geografis dan pisah politik. Gaza beda geografisnya, beda politiknya, tepi barat juga beda geografisnya, beda politik. Kalau tepi barat dikuasai oleh Fatah, ya cara itu PLO, sementara Gaza tidak dikuasai oleh PLO tapi oleh Hamas, yang memang dalam garis perjuangannya ingin selalu melawan dengan senjata. Sementara PLO diplomasi, kompromi, sebagainya. Banyak problematika di Palestina ini. Ya, walau kapan selesai. Satu sisi menghadapi Israel, satu sisi menghadapi perpecahan di dalamnya. Tidak kompak, tidak bersatu. Sangat susah untuk menghadirkan kemerdekaan ketika persoalan internalnya tidak solid. Ini persoalan. Lalu alam Islam kapan akan terjadi? Dan ini menjadi satu ujian besar umat Islam sampai hari ini, bicarakan tentang mudah-mudahan pembicaraan kita pada hari ini tidak sia-sia, tapi adalah pembicaraan tentang sejarah Islam, bicara tentang dunia Islam pada hari ini, dan bicara tentang kelebihan Masjid Al-Aqsa yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadisnya. Mudah-mudahan menambah semangat, minimal doa kepada umat Islam Palestina supaya sabar, teguh, dan memberikan ada jalan keluar. Kalau untuk keteguhan sih luar biasa Palestina itu. Jadi ibarat ular, ya, ibarat menghadapi ular itu Palestina itu menghadapi kepalanya. Jadi Zionis ini bagian ular berbisa, dan yang menghadapinya tuh Palestina, ularnya, kepalanya maksud saya. Sementara yang jauh-jauh kita ini hanya ekornya saja. Menghadapi kekuatan Zionis itu kita hanya menghadapi ekornya saja. Sementara Palestina menghadapi kepalanya. Jadi bandingannya luar biasa. Ini yang bisa saya sampaikan, bicara tentang Palestina A sampai Z. Mohon maaf kalau tidak tersistematis, mungkin kadang-kadang bicara sejarah, kadang-kadang bicara kekinian, kadang-kadang bicara tentang tafsir dan sebagainya, tapi itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan.
mungkin ada diskusi pada hari ini. Setelah kita ini silahkan saja ada yang pertanyaan misalnya. Kalau enggak ya alhamdulillah gaji Bapak gitu. Cukup Pak ya sudah gitu kan. Kalau ada pertanyaan siap, bila saya mampu jawab ya saya jawab, kalau enggak ya PR kan gitu. Baik, enggak. Waktu itu kita tuh pernah sama Umi Sari, anak-anak ngadain buat Palestina ya. Iya. Turun ke jalan anak-anak kita. Oh, alhamdulillah. Udah pernah waktu itu. Waktu itu kan ada ACT ya di depan. Ya, ada SD di depan ya. Di situ. Alhamdulillah itu dapat banyak. Iya. Terus dari mulai sebelah sana ya waktu kita sampai ke Cangkol semua tuh dimintain sampai turun ke jalan di mana di Balai Kota di sana. Anak-anak tuh dapat banyak itu. Alhamdulillah. Cuman dengar-dengar tuh kesini saya lihat di TV gitu tuh pemerintahnya tuh ACT tuh kurang ini gitu tuh katanya nggak nyampe ke sana ya malam gitu ya kalau kita sih baik. niatnya buat ke sana. Iya. Kalau bantuannya nyampe Ibu, hanya persoalannya bahwa kelebihan ngambil jatah amil gitu. Jadi dia ngambil jatah 15% lebih, harusnya kan 10%. Karena memang tidak bisa dipungkiri, saya buka saja bahwa lembaga-lembaga donasi itu memang didanai dari dengan donasi itu. Ya. Karena dia mencurahkan tenaga dan pikirannya bagaimana donasi itu bisa berkembang dan bisa nyampe kepada Palestina. Itu kan jelas tidak mudah ya Bu ya. Nah, ketika itu tidak mudah, maka para pekerjanya mengambil jatah dari itu. Dan itu dibenarkan dalam Al-Quran juga kan. Ya, ada 8 asnaf yang bisa menikmati zakat. Di antaranya amil. Nah itu. Hanya porsinya kebesaran. Porsinya kebesaran kemudian berlaku mewah. Gitu. Jadi ini dugaan kritisnya begitu, berlaku mewah menggunakan dana. Contoh kasus misalnya cukuplah pakainya ya Kijang Innova saja, nggak usah Alphard gitu tuh. Ya. Gajinya ratusan juta. Itu yang ditengarai seperti itu. Kalau nyampe ya, nyampe banyak buktinya untuk sampai ke sana. Dan momen-momen penggalian dana itu sejatinya tidak berhenti, karena sesuai dengan hadis tadi itu terus tanpa ada waktu jeda. Selama Palestina terjajah, maka kewajiban umat mendukungnya. Kalau ACT sudah tidak ada, maka ada lembaga lain, Kasih Palestina misalnya, itu masih berlangsung, dan beberapa yang lainnya itu masih ada. Dan saya termasuk pernah mencarikan itu. Saya pernah menemani dai Palestina keliling sana sini. Pernah 10 hari di Bandung Ramadan tuh. Hari ini kadang-kadang ada 3 tempat, habis subuh, kadang habis zuhur, habis tarawih. Ya, donasi-donasi itu kita kumpulkan dan lumayan banyak. Dan akhirnya program organisasi itu untuk membangun masjid atau tepatnya merenovasi itu terjadi dan ada buktinya 3. Nah, mungkin kadang-kadang kita tersemangati karena momen ya, momennya digempur Israel, kita galakan donasi, padahal ya terus aja gitu bisa transfer dan sebagainya. Yakin nyampe kepada yang bersangkutan gitu. Saya juga beberapa kali pernah menjadi penerjemahnya lembaga ACT, Bu.
kadang ke Tegal, pernah Kuningan, berapa kali tuh keliling. Terakhir waktu hari tahun berapa tuh ya, belum lama ini, ditemani oleh Prabu Dias. Dia membawa pasukannya ke Keraton, ke Atakwa, ke mana lagi tuh perumahan sana itu ada 5. Saya dengan ACT-nya. Tapi di saat kemudian ACT tersandung oleh proses. Nah ini sekarang ya padahal ada kerugian umat ketika ACT itu diberangus. Ya sekarang kan tidak berjalan bantuan-bantuannya. ACT kan sangat fenomenal dan terpercaya. Hanya itu tersandungnya. Sehingga kemudian ya tidak lagi bersuara. Nah itu saya tanya lagi Ustaz, yang di pom bensin tuh ada pencari dana tuh, itu buat Palestina, buat apa yang kegiatannya itu yang pom bensin kata sih kayaknya sih bukan Palestina, untuk sini ada tim ya untuk wilayah sudah untuk Indonesia lah gitu ya, atas di mananya atau Cirebon. Memang ada beberapa kali, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Di Permati. Oh, masih Yang ini seragam. Iya, seragam itu. Kan dulu di daerah Sumber itu masih ada tuh. Sekarang sudah tidak ada. Nah, bagaimana kita menanggapi itu? Kalau kita mau niatkan sedekah, sedekah saja. Tidak usah kemudian berpikir buat apa ini. Iya, itu urusan mereka. Kalau ragu-ragu ya jangan gitu aja. Tapi karena apalagi yang datang ke rumah nyari sumbangan itu bisa jadi ya wallah alam ya, bisa jadi itu malaikat kalau tiba-tiba datang ke kita gitu kan, wallah alam ya. Jadi kita nggak usah berpikir buat apa doang itu, ini dia datang ke rumah kita kok bisa datang ke rumah kita gitu. Jangan kami ya. Kalau kita ada ya kasih, kemudian dia untuk apa ya urusan dia sama Allah. Pertanyaan Dingin. Kita nikmati air minumnya. Iya, mangga Ustaz. Jadi sekarang itu masih ketat dijaga ya? Iya, masih dijaga, dan kalau penjagaannya keterlaluan itu akan konflik. Ya, banyak foto-foto yang mengisyaratkan perlawanan antara murabitoh ya, penjaga perempuan tuh Pak. Di depan dari satu berani. Jadi katanya kalau ada jamaah haji Indonesia ke tempat itu ke Palestina ke diatur aman katanya. Iya, itu kan memang dia memang SOP. SOP itu apa namanya? Peraturan ya, operasional, sistem operasional. Karena sebagai seorang tuan rumah dalam negara Israel harus ramah kan dengan tamu-tamu. Nah, jadi dia menampilkan keramahan dengan tamunya. Tapi dengan Nagabasnya kejam sekali. Makanya kemudian seringkali orang-orang yang berkunjung sana sebagai umroh plus gitu ya, Iya. itu saya kok ramah-ramah di sana tuh, kamu disambut dengan baik. Loh iya, SOP-nya begitu. Di mana-mana kalau kita mau kunjungan kemana pasti SOP dari tuan rumah akan memberikan yang terbaik. Iya, tanya seperti itu. Iya. Tapi lupa bahwa dia juga kejam sekali dengan orang Palestina. Rumah-rumah yang dekat dengan Masjid Aqsa itu digusur. Pokoknya menginginkan yang dekat-dekat dengan itu bersih dari orang Arab. Dan itu akan menimbulkan konflik selalu. Jadi kegiatan berjamaah ada biasa ada. Masih ada jemaah, tapi undang-undangnya di atas 40 tahun. Kecuali kalau banyakan itu beda. Berarti ya umur 30. Semakin
semakin menipis. Tapi ketika kemarin konflik paling krusial itu, ya Hamas membantu akhirnya. Yang dari Gaza itu nyerang, mengingatkan ketika kalau ultimatum kalau sampai tanggal sekian enggak diberesin atau mundur dari sini akan dihukum. Ternyata Israel nggak mau, ya udah digabung sama Hamas. Akhirnya perang lah sama Hamas lagi dengan Gaza gitu. Tapi dengan Ma'akso mundur dia katanya Hamas. Jadi lagi-lagi memang senjata penting dalam sebuah perlawanan. Artinya ketika umat ini punya senjata itu dikedepankan sebagai alat damai, Mas. Ya, kalau ada senjata ya terus di ini semua. Jadi kasusnya kayak di tepi barat sekarang ini itu kan lemah ya. Atau lebih banyak lembek menuruti apa yang Israel. Dengan melawan akhirnya terus akan dijadikan injak-injakan. Dan benar kata Al-Quran harus memiliki senjata itu. Sehingga kemudian senjata ini bukan untuk melawan tapi untuk jaga-jaga kalau ada serangan. Jadi justru dengan senjata itu jadi damai. Senjatanya betil sama batu lem. Iya. Tapi itu kan awal Pak. Jadi sekarang sudah roket, sudah AK-47, sudah ini, sudah. Belum pesawatnya belum punya. Kalau pesawatnya punya, ya lain lagi. Israel kan belakangnya ada Amerika. Nah itu tadi. Jadi kalau kita kemarin dikritisi oleh berbagai pihak bahwa penderitaan Palestina itu seringkali menjadi apa dan bahasanya itu bisnis, ya jual penderitaan, ya. Jangan lupa bahwa Israel pun juga jual penderitaan, Pak. Dengan apa janjian sedih Holocaustnya, kami dulu disiksa oleh Nazi Jerman, itu menjadikan orang tertarik kan, dan selalu mengemis-ngemis kepada Amerika untuk digelontorkan dan jadi apa namanya, kita sering dikritisi oleh beberapa lembaga bahwa kita ini selalu kita bantu karena penderitaan. Israel juga begitu, Pak. Ya, kita dikritisi sebagai apa, bantuan untuk Hamas peperangan, sama Israel juga begitu, kita bantu sama Amerika. Jadi cuman jauh sekali Pak, kalau kita itu Palestina itu dapat per tahunnya menurut data itu 300 miliar, sementara di sananya sudah triliun Pak. Bantuan Amerika kepada Israel jauh. Sambil Tapi ya orang-orang Palestina sebagai orang-orang yang kuat keagamaannya menyatakan Allah yang akan mengatur. Walaupun berpuasa nggak kan nanya. Iya. itu orang Makanya tua kan kita semua. senang dengan kita di sini, kita misalnya HWA, Iya. duduk, Alhamdulillah. Di sana sih bom ya. belum lagi pengawalan ketat. Saya pernah dicandain Pak, kepada orang Palestina yang harus di Malaysia. Gimana sih kalau nikah dengan orang Palestina itu katanya? Boleh katanya, tapi satu maharnya mahal. Maharnya mahal karena kalau menikah itu nanti setelah dia mahar yang sebutkan itu rumah harus sediain, ya dengan seisinya, ya. Kemudian setelah itu ya mohon maaf tinggi ekspektasial ininya, hubungan seksualnya, ya. Kemudian yang ketiga harus siap perang. Dan tidak mau dibawa ke Indonesia. Bisa ke Indonesia kunjungan saja seperti hanya orang Idul Fitri itu, tapi nanti pulang ke sana lagi. Ada beberapa orang Palestina tuh, tapi dia siap perang aja kalau dia kan nggak posisi senjata brung gitu aja nanti. Nah banyak yang minggir tuh orang Indonesia untuk orang Palestina. Yang bikin 3 kali ya. Bang Jack yang Cocok. tinggi. Wow, mie-nya gimana nanti? Mahal, kemudian siap perang. Rumah ya.
Dan secara umum di negara-negara Arab mahal maharnya. Maharnya ya. Karena harus siapin rumah itu. Setelah nikahnya juga mahal, maharnya siapin. Karena ya itu dalam Islam itu sebenarnya wanita itu sangat disanjungkan. Tapi kalau keberatan juga lakinya repot juga ya Pak. Justru enak menikahnya di Indonesia ya Pak. Tenang, terus murah maharnya sesuai dengan kemampuannya. Sama singkongnya masih bisa. Sana nggak bisa. Nggak bisa nanam singkong, kebakar. Kalau makan daging ngebahas banyak, makanya subuh-subuh Pak. Saya sempat heran menemui banyak orang Palestina, apakah itu di Bandung atau Jakarta atau di Singapura, Kuala Lumpur atau di Istanbul, itu gede-gede badannya Pak, bersih-bersih. Ini tuh orang yang terjajah itu bukan sih, yang kita bilang saya tuh gede-gede, ganteng kan itu kan orang Palestina itu. Oh, mungkin ternyata yang kurus-kurus maksudnya di sananya di Gazanya yang itu, ataupun di yang kesini itu yang saya temui itu ya cantik-cantik Pak, ganteng-ganteng. Punya nggak nyangka deh itu menjadi orang yang terjajah. Mana sedotan? Sedotan. Iya ini nggak pakai sedotan. Mangga bapaknya mana ininya? Karena ada kalau. Nggak ada sedotan. Iya siap. Tapi benar. Ayo, ya Ustaz. Maimunah itu perempuan berarti ya? Perempuan. Oh, iya. Saya maaf salah tadi. Karena ada kolak. Ada mana? Iya, maaf. Saya salah, ada perempuannya. Kalau kolak laki-laki. Kalau kolak Maimunah. Ya, kan kolak kan anak perempuan kalau kolak sih. Dia ya benar ya. Saya nikmati Ibu nih. Ya. Mana sedotan? Pemedi sedotan, pemedi. Sedotan pamit. Belum bayar kalau saya ada itu nggak ada jawabannya. Udah habis sedotan. Pakai itu aja sih. Rozi. Oh ya, belum. Bukan. Belum ada ini. Oh gitu. Ada. Enggak sedotan. Nemu apa bekasnya apa? Baru. Benar. Oh betul. Jadi di Al-Aqsa tuh kegiatannya seperti apa? Ya kalau Iya, diminta, bertani nggak bisa ya. kalau diminta ya. Apa bangunan? Kegiatan apa? Cuman pas Proyek bangunan. Renovasi sih, renovasi. Kemana? Perbedaan gawon misalnya. Ya aja. Di Palestina. Iya. Kalau saya belum pernah. Saya hanya pernah ke Lumpur sama Istanbul, belum pernah ke Palestina. Mau pertama dulu. Memang masih obsesi Pak, Iya. masih keinginan ke sana tapi belum sampai ya. Belum nyampe. Kalau ketemu dengan orang Palestina ya sering yang dari Gaza. jadi kegiatan di Al-Aqsa tuh cuman berjamaah. Ya ini ya kan pengajian, tahfidz. Cuman orang tua semua berarti ya. Iya, kalau berjamaah orang tua semua. Nah kadang-kadang karena kan jenuh juga ya. Kalau di situ, makanya berangkat. Berangkat ya. Ketika sama-sama keras, konflik. Susah ya. Susah ngomong. Ya udah tuh. Udah matiin.